Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Pradana dan kali ini saya akan membawakan materi UTS Data Warehouse. Jadi data warehouse itu ialah suatu tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai resource lalu disimpan dengan baik. Nah, data warehouse itu mampu mendukung proses pengambilan keputusan oleh seluruh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan. Nah, data warehouse itu juga dapat mengintegrasikan beragam jenis data yang berasal dari berbagai jenis sistem ataupun aplikasi, sehingga perusahaan hanya perlu mengakses data tersebut dalam satu pintu, khususnya untuk manajemen. Nah, ada 3 manfaat utama dari penggunaan data warehouse. Yang pertama adalah kecepatan. Nah, data warehouse ini dibuat untuk pengambilan dan analisa data yang cepat sehingga memungkinkan bisnis dengan cepat mengakses dan menanyakan data yang relevan untuk menginformasikan keputusan organisasi dengan sangat baik. Manfaat yang kedua ialah membuat prediksi dengan lebih percaya diri. Nah, profesional di bidang data itu dapat menganalisa data bisnis untuk membuat prediksi pasar, mengidentifikasi KPI potensial, dan memungkinkan personel inti untuk membuat rencana berdasarkan prediksi tersebut. Nah, manfaat yang ketiga ialah mendukung business intelligence. Data warehouse ini menawarkan akses bisnis yang lebih baik ke informasi. Ini membuat bisnis dapat meningkatkan proses dan membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Nah, perbedaan model skema bintang dan model skema snowflake. Nah, skema bintang dan skema snowflake itu ialah sarana untuk mengorganisir data mart atau gudang data dengan menggunakan basis data relasional. Nah, kedua skema tersebut menggunakan tabel-tabel dimensi untuk mendeskripsikan data-data yang terdapat di dalam tabel fakta. Karakteristik utama dari skema bintang ialah bahwa tabel dimensinya tidak dinormalisasi. Nah, pada model tersebut, tabel fakta fact cells yang berwarna merah muda itu berisi data-data yang diekstrak dari database operasional. Nah, sedangkan tabel yang berwarna biru muda adalah tabel dimensi. Nah, pada gambar tersebut terdapat 5 tabel dimensi, yaitu dim sales type, dim store, dim employee, dim product, dan dim time. Nah, dari model ini kita dapat dengan mudah melihat mengapa skema ini disebut skema bintang. Nah, sebab model tersebut terlihat seperti bintang dengan tabel dimensi yang mengelilingi tabel faktanya. Nah, skema snowflake itu juga menyimpan data yang sama seperti pada skema bintang. Nah, tabel fakta yang digunakan pada skema bintang maupun pada skema snowflake itu berisi field-field yang sama. Nah, perbedaan utamanya ialah pada tabel snowflake semua tabel dimensi itu sudah dinormalisasi. Nah, proses normalisasi tabel-tabel dimensi pada skema snowflake ini disebut dengan proses snowflaking, sehingga tampilan tabel-tabel pada skema snowflake bentuknya menyerupai salju. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, normalisasi itu ialah perbedaan utama antara skema bintang dengan skema snowflake. Nah, perbedaannya itu di antara lain pada skema snowflake
itu menggunakan ruang penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan ruang penyimpanan pada skema bintang. Nah, hal ini disebabkan karena tabel-tabel dimensi yang telah dinormalisasi memiliki record yang efisien karena tidak terjadi pengulangan data-data yang sama. Nah, tabel dimensi yang tidak dinormalisasi itu dapat menyebabkan masalah integritas data karena data-data yang sama bisa muncul berulang-ulang. Bahkan bisa juga terjadi kesalahan pengetikan pada data-data yang sama tersebut, sehingga pada skema bintang harus dilakukan pengecekan dan maintenance secara berkala. Nah, setelah itu ada studi kasus perusahaan manufaktur. Dan pada studi kasus ini saya mengambil PT Gajah Tunggal Tbk yang memproduksi produk ban. Nah, jadi mesin pengaduk atau mesin pengaduk Benburi yang digunakan untuk menggabungkan semua bahan mentah seperti karet sintetis dan bahan kimia lainnya menjadi bahan karet setengah jadi yang akan digunakan proses selanjutnya untuk produksi ban. Nah, banyak parameter mempengaruhi proses pencampuran seperti panas, tekanan, waktu pemrosesan, jenis bahan baku, berat bahan baku, dan lain-lain. Nah, ilustrasi proses pencampurannya itu bisa terlihat pada gambar 1 berikut. Yaitu ada 3 proses utama, yaitu proses fabrik, Benburi mixer, dan cross wire. Nah, implementasi data warehouse pada perusahaan manufaktur ban dengan mengubah data manufacturing execution system hasil proses mixing menjadi sebuah database yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data dan memperoleh informasi serta menunjang dalam pengambilan keputusan. Nah, fungsi MES ialah menyediakan data yang berasal dari mesin produksi untuk disajikan menjadi informasi, baik secara real time maupun non real time. Nah, data-data tersebut dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk melihat dan memantau apakah mesin-mesin yang berjalan dalam produksi sudah sesuai dengan parameter produksi yang ditentukan. Nah, seperti terlihat pada gambar 2, implementasi data gudang akan dimulai dengan proses penggalian data file teks dalam ekstensi file CSV dari mesin pencampur ke dalam database pementasan atau staging. Nah, gambar 3 itu menunjukkan contoh file CSV dari alat mixing. Nah, setelah data tersedia di staging database, nah, proses selanjutnya adalah mengubah dan memuat data yang diproses ke dalam database warehouse. Nah, ekstrak file teks akan ditangani dengan menggunakan aplikasi data warehouse Pentaho. Nah, selain itu, proses transformasi dan pemuatan akan dilakukan dengan menggunakan script SQL, MySQL. Nah, script untuk mengubah dan memuat data akan dimasukkan suatu event dalam database yang akan berjalan secara otomatis berdasarkan jangka waktu tertentu. Nah, penjadwal event adalah proses yang berjalan di latar belakang dan terus mencari fakta untuk dieksekusi. Alasan utama mengapa data warehouse harus diterapkan pada proses pencampuran di perusahaan manufaktur ban ini adalah kemudahannya dalam mendapatkan data dan informasi. Nah, paper yang saya temukan menggunakan alat Visual Studio untuk membangun aplikasinya. Nah, aplikasi akan menampilkan data dan grafik berdasarkan kriteria tertentu.
Nah, ada 4 parameter yang harus dimasukkan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi, yaitu periode tanggal, periode shift, kode resep, dan nomor batch proses. Nah, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memantau kinerja parameter mesin setiap detiknya. Grafik akan memberikan informasi lebih efisien bagi pengguna, seperti yang terlihat pada gambar 5 dan 6. Bahkan, pada aplikasi tersebut, pengguna dapat membandingkan hasil dari 2 proses atau lebih untuk parameter tertentu. Prosesnya dapat dilihat pada gambar 7. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.